Surah Yasin ayat yang ke-70. Bapak dan Ibu yang sudah ada di tangannya Al-Quranul Karim, lihat surat yang ke-36, surat Yasin. Perhatikan ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya ia memberi peringatan. Ia yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Dari ayat sebelumnya. Wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajarkan dia syair, dia Rasulullah. Allah tidak mengajarkan, tidak menurunkan syair kepada beliau, pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yanbaghi lah, dan syair itu tidak pantas untuk beliau, karena bagi beliau ada wahyu yang mesti beliau sampaikan. Jadi yang beliau sampaikan itu apa? In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Yang beliau sampaikan itu adalah Al-Quran, yang menjadi peringatan dan menjadi kitab yang membuktikan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, liyunzira, dengan Quran, dengan zikir yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, yang diajarkan oleh Allah kepada beliau, beliau beri peringatan. Siapa yang akan beliau beri peringatan? Man kana hayya, yaitu siapa saja yang hidup. Man kana hayyan, itulah yang menjadi pertanyaan kita. Bukankah memang Al-Quran diajarkan, disampaikan kepada orang yang hidup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada siapa? Kepada manusia yang masih berada di muka bumi ini, bukan kepada orang mati. Tetapi Allah katakan Al-Quran ini beliau jadikan sebagai peringatan kepada siapa yang hidup. Bukankah semua yang disampaikan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka memang faktanya, kenyataannya adalah hidup. Rasul menyampaikan Al-Quran kepada penduduk Makkah, mereka semua hidup. Nabi tidak menyampaikan kepada kuburan, kepada orang yang telah mati, memang kepada orang yang hidup. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan liyunzira, supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada siapa yang. Nah, disinilah tanda tanya. Hidup yang dimaksud oleh ayat ini, apanya yang hidup? Kalau hidup dalam makna zahir, manusia itu bernyawa, bernafas, jelas.
Tentu karena beliau diutus kepada manusia yang masih berada di dunia ini dengan kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah. Tetapi apa makna hayyan di situ? Hidup di situ apakah sebatas maknanya bernafas? Nah, di sini ketika kita telusuri pandangan para ulama, para ahli tafsir, dari berbagai kitab tafsir yang kita baca, apakah Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, itu juga At-Tabari, Ibnu Ashur, As-Sa'di, tak seorang pun ahli tafsir itu mengatakan makna hidup ini bernafas. Tak seorang pun. Tidak ada mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran dijadikan sebagai peringatan bagi orang yang punya nafas. Karena itu suatu hal yang lumrah dan mesti. Jadi mereka tidak melihat tujuan ayat itu kepada kehidupan jasadiyah, badaniyah. Tidak seorang pun ahli tafsir sejauh yang saya baca yang mengatakan bahwa hidup yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu adalah yang masih punya nafas, tidak. Tapi kehidupan lain melebihi dari bernafas dan punya nyawa. Kalau kita baca kitab tafsir Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, tafsir Ibnul Jauzi, kata beliau, ada 4 pendapat ulama terkait dengan makna man kana hayyan, siapa yang dikatakan oleh Allah hidup itu. Ada 4 aqwal. Wa fihi 4 aqwal. Nah, pendapat utama yang pertama, dan itu yang saya temukan dalam kitab-kitab tafsir yang lain, dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Makna pertama, dan itu yang banyak dikemukakan oleh para ahli tafsir, apa itu? Hayyal qalbi, hayyal basar. Yang hidup hatinya dan hidup penglihatan batin. Itu makna man kana hayyan. Penafsiran seperti itu dinukilkan dari Al-Imam Qatadah. Jadi maknanya adalah hayyal qalbi wa hayyal basari, hidup kalbunya dan hidup penglihatan batin. Orang itulah yang apabila ditujukan kepadanya inzar, peringatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, akan terperingatkan. Orang yang hidup itulah
yang akan bermanfaat baginya. Peringatan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sebatas hidup dalam makna bernafas, tapi ada kehidupan lain yang dimaksud oleh Allah. Hidup apa? Qalbu. Hidup apanya? Penglihatan mata batin. Itu yang akan mendapatkan peringatan dari petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Al-Quran maupun bayan penjelasan yang beliau berikan kepada umat. Jadi makanya benar kalau perkara hidup bernafas, kera di rimba pun bernafas juga. Kerbau di kandang pun hidup juga. Kuda yang berlari pun hidup juga. Tapi apakah yang dimaksud man kana hayyan itu sebatas orang bisa menarik udara, menghembuskannya? Ternyata semua orang yang bisa mendengarkan Al-Quran dengan telinganya, secara faktanya kita lihat hidup secara jasadnya. Tetapi mengapa mereka tidak bisa mengambil peringatan dari apa yang disampaikan oleh Rasul? Yang disampaikan oleh Rasul, baik Al-Quran maupun Sunnah. Bahkan tidak perlu menunjuk orang lain. Kita pun ketika membaca Al-Quranul Karim, tidak semua petunjuk itu berbekas ke dalam sikap dan perilaku. Al-Quran mengatakan, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. Tinggalkan apa saja yang tersisa berupa perbuatan ribawi. Tapi perangai orang yang membaca ayat itu bergelimang dengan riba. Di dalam Al-Quran dibacanya, idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu menjadi hakim antara manusia, memutuskan perkara, maka jadilah hakim antara mereka yang memutuskan perkara dengan adil. Keadilan terbaca, perilakunya bergelimang dengan kezaliman. Apakah orang-orang ini tidak mendengarkan Al-Quran? Apakah orang-orang ini tidak membaca Al-Quran? Tentu kita katakan, saya melihat dia membaca. Dia mengatakan dia khatam Al-Quran sekian kali di bulan Ramadan. Dia hidup bernafas ketika membaca itu sampai hari ini. Tapi kenapa la yatta'iz? Kenapa tidak terperingatkan? Nah, berarti dalam kehidupan jasadnya ada di dalam tubuhnya yang mati. Itulah yang tidak menangkap pesan, karena Al-Quranul Karim ditujukan untuk yang mati di dalam dirinya itu. Apa yang mati? Qalbu. Jadi karena itu kalau kita lihat tafsir Al-Imam Ibnul Jauzi, Zadul Masir, nama tafsir beliau, beliau katakan bahawa 4 pandangan ulama, pendapat ulama tentang makna man kana hayyan, siapa yang hidup,
pendapat pertama, hayyal qalbi, hayyal basar. Kalbunya hidup, mata batinnya hidup. Orang itulah yang bisa menangkap inzaran, peringatan yang disampaikan oleh. Kalau ada kita yang bertanya, kita berulang kali membaca ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim, dan seterusnya sampai perkara salat. Walaupun berulang kali ayat itu dibacakan atau dibaca, tetapi tidak terperingatkan. Mengapa perilaku terhadap anak yatim masih seperti yang diperingatkan oleh Al-Quran? Mengapa cara-cara kita dalam beribadah menjaga salat masih saja seperti yang diperingatkan oleh Al-Quran? Tidak bisa melepaskan diri dari itu. Ada sesuatu yang mati di dalam diri. Walaupun secara lahiriah kita hidup bernafas. Yang mati apa? Qalbu. Kalau qalbu mati, maka as-sam'a wal basar, pendengaran, penglihatan, walaupun mata ada, walaupun telinga ada, tapi tidak bisa berfungsi menangkap dan peringatan tersebut. Dan ini adalah pendapat pertama. Dan saya perhatikan dalam berbagai kitab tafsir, itulah yang banyak dikemukakan. Lihat kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan Ibnu Ashur. Apa makna al-hayy di situ? Beliau katakan bahwa makna hayy di situ adalah musta'ar, isti'arah yang dipakaikan untuk tidak sempurnanya akal, karena akal hakiki ada di dalam qalbu, dan tidak tepatnya pemahaman dan pengetahuan. Kita perhatikan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan liyunzira man kana hayyan, artinya apa? Liyunzira hadzal Qur'anul bayyinu kulla hayyin ala wajhil ard. Nah, untuk diperingatkan dengan Al-Quran ini yang terang nyata, yang terbukti kebenaran ini setiap yang hidup di muka bumi. Apa makna hidup di situ? Adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, hayyul qalbi, hidupnya kalbu. Kita perhatikan kitab tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Apa kata beliau? Man kana hayyan, yakni mu'minan hayyal qalbi, orang beriman yang hidup kalbunya. Kita perhatikan kitab tafsir Al-Imam At-Tabari. Apa kata Imam At-Tabari? Liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. Apa arti hidup di situ? Hayyal qalbi, hayyal basar, hidup kalbu dan penglihatannya. Kita perhatikan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Apa maknanya? Qauluhu ta'ala liyunzira man kana hayyan, ay hayyal qalbi, hidup kalbunya. Jadi para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat 70 surat Yasin ini, Al-Quran akan dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan. Peringatan itu akan berbekas, akan berdampak kepada orang yang bagaimana? Hayyal qalb, yang hatinya hidup.
Jadi kalau kita terasa berulang kali sudah dibacakan orang Al-Quran, tapi perbuatan kita bertolak belakang juga dengan Al-Quran, apa yang salah? Bukan nafas yang tidak ada. Nyolai mangok aja. Apa yang tidak? Kalbunya yang tidak hidup. Mati. Nah itulah yang dikhawatirkan. Apabila kalbu telah mati, maka peringatan tidak akan berdampak. Karena kalbu yang mati tidak akan bisa menangkap apapun. Sebagaimana jasad orang mati tidak akan merasakan apa-apa. Jangankan sampai ke tingkat mati. Yang keras saja belum lagi mati, sudah sulit menangkap peringatan-peringatan Allah. Lihat Bani Israel. Bagaimana ditunjukkan oleh Allah kebesarannya di hadapan mata mereka. Orang yang telah meninggal, kemudian dipukul dengan sebahagian atau dengan bagian tertentu dari sapi betina yang mereka sembelih. Hidup. Faqulna duribuhu bi ba'dihha. Kami katakan, pukulkanlah bagian anggota tubuh sapi kepada orang yang terbunuh, yang meninggal itu, untuk dicari tahu siapa yang membunuh. Begitu kisahnya. Hidup di hadapan mereka. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan bukti, tanda-tanda kebesarannya kepada kamu sekalian. Tapi apa yang terjadi? Jangankan hati yang mati. Kalau sudah keras hati, walaupun terlihat di hadapan mata mereka bukti kebesaran Allah, apakah mereka bisa menangkap pesan itu? Tidak. Makanya dalam ayat berikutnya apa kata Allah? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik wa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ternyata hati mereka keras melebihi dari batu. Batu yang keras itu pun bisa mengalir sungai di atasnya. Batu yang keras tadi bisa memancar mata air. Batu yang keras tadi bisa hancur karena takut kepada Allah. Tapi hati yang keras bisa melebihi. Itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kamu masih tamak juga, masih ingin juga untuk mereka beriman? Jadi kalau hati sudah keras, tidak berguna peringatan. Walau bagaimanapun. Jadi jangan terlalu sibuk betul ketika kita mengingatkan kebenaran kepada orang, kemudian mereka menolak peringatan kita, kemudian kita menjadi putus asa karenanya. Tidak perlu. Karena apa? Tugas kita adalah tabligh, menyampaikan risalah. Dan Allah lah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dan hidayah. Wabillahi taufik hidayah. Nah cuma bagi kita kaum muslimin perlu kita menjaga kondisi kalbu kita itu jangan sampai cenderung ke arah itu. Nah
Bagaimana kita mengetahui bahawa qalbu kita masih hidup? Karena dengan qalbu yang hidup itu, penglihatan yang masih terang itu, kita bisa menangkap peringatan-peringatan Allah yang disampaikan oleh Rasul, baik dalam bentuk Al-Quran maupun sunnah Nabi. Bisa menangkap pelajaran dari berbagai ibtila, ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang tercipta, sehingga kita arif melihat apa yang terjadi. Itu yang kita harapkan. Nah, untuk mengetahui apakah qalbu itu masih hidup atau tidak, minimal kalau kita baca kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab Tibbul Qulub, obat hati, beliau mengatakan ada dua setidaknya alamat hati yang hidup itu. Yang pertama adalah hayatul qalbi maddatu kulli khair. Hati yang hidup itu merupakan materi supply untuk seluruh kebaikan. Jadi selama kalbu kita itu masih mendorong kita berbuat baik, masih menggerakkan anggota tubuh kita untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, maka berarti dia masih memiliki kehidupan. Jadi selama kalbu itu masih mendorong kita untuk berbuat baik, mengarahkan kita kepada ta'at, maka itu pertanda bahwa dia masih hidup. Tetapi kalau dia sudah diam saja, tidak tergerak dia untuk mendorong diri kita ke arah kebaikan, berarti itu alamat dia mulai mengalami suatu kondisi, apakah dia mulai sakit dan bisa berujung kepada kematian. Rugilah orang yang hidup bernafas tapi memiliki hati yang mati. Nah, karena itu periksa dia setiap saat. Periksa dia ketika melihat anak yatim menangis karena merindukan ayahnya. Periksa hati itu tatkala orang miskin berurai air mata karena tidak mampu memenuhi kehidupannya. Periksa dia ketika jalan-jalan dakwah tertutup dan menuntut kita untuk berpartisipasi dalam meramaikan dan mendorong bergeraknya roda dakwah itu. Periksa dia ketika dihidangkan oleh orang kemaksiatan di hadapan kita, apakah hati kita itu menggerakkan kita untuk menjauhinya atau tidak. Periksa hati itu tatkala ada godaan dunia, tatkala ada fitnah, ketika ada ajakan untuk berbuat maksiat, apakah hati itu enggan atau diam saja melihat itu semua. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu, maka manusia bisa mendeteksi kondisi kalbunya. Kalau kalbu itu masih berbisik di saat menghampir kepada kemaksiatan, jangan. Seperti dia masih hidup. Ketika hati itu masih menggerakkan tangan kita untuk mengulurkan bantuan kepada orang yang kesusahan, seperti dia masih hidup.
Tapi kalau dia tidak lagi mengulurkan, menyuplai nilai-nilai kebaikan, berarti dia telah mengalami situasi yang mengkhawatirkan. Kalau kita merasakan demikian, maka segeralah kembali menghidupkannya. Di dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang pada mulanya sebelumnya dalam keadaan mayit, mati, kami hidupkan dia dan kami jadikan dia memiliki nur, cahaya untuk berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia, samakah dengan orang yang berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Apa makna kami hidupkan di situ? Orang itu sudah hidup juga. Mana yang mati? Qalbunya. Yang mati dihidupkan oleh Allah, diberikan nur, cahaya untuk dia berjalan di tengah manusia. Tentu tidak sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Nah, karena itu pertanyaan-pertanyaan kita selama ini yang sering kita lontarkan kepada para da'i, para ulama. Mengapa saya membaca Al-Quran tapi tidak mendapatkan peringatan darinya? Mengapa saya hadir di majlis ilmu berjam-jam tapi tidak tersadarkan? Mengapa saya yang rajin datang mendengarkan tausiah dan nasihat tapi tidak bisa berubah? Persoalan bukan pada tausiah. Masalah bukan pada peringatan Al-Quran. Persoalan bukan pada ilmu yang tidak disampaikan oleh para ulama. Masalah itu ada pada diri kita. Apa itu? Yang akan menangkap peringatan itu yang tidak berfungsi. Nah, tidak tertangkap oleh sinyal nasihat itu bisa ditangkap. Nah, itulah qalbu. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang bisa menangkap pesan-pesan yang beliau sampaikan. Perhatikan surat An-Naml ayat 80. An-Naml surat yang ke-27 ayat 80. Apa kata Allah? Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbiri. Innaka, sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang mati dan tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang tuli seruan doa walaupun dipanggil, dihimbau, ayo kemari, ini jalan ke surga, ini jalan kebaikan, ini jalan kemaslahatan, ini jalan keselamatan.
Engkau tidak akan bisa memperdengarkan seruan itu kalau orang itu mayit, orang itu summun. Kalau orang itu telah mati dan orang itu tuli. Pertanyaannya, apa yang dimaksud mati di situ? Orang tidak bernyawa.